Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dewan juri yang arif dan bijaksana, rekan da'iyah seperjuangan yang sangat saya banggakan, dan seluruh masyarakat Indonesia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menciptakan dunia dan isinya, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, daratan dan lautan, si cantik dan si ganteng, siang dan malam, sehingga sempurnalah penciptaan di alam semesta. Tak lupa sholawat berbingkai salam semoga terus mengalir deras kepada Nabi pemimpin umat yang mengorbit cahaya selamat dan memberantas bentuk kriminal dan maksiat, yakni Nabi Agung Muhammad SAW. Berbicara mengenai generasi muda merupakan kekuatan suatu umat atau bangsa. Betul apa betul? Jika kita ingin melihat keadaan suatu bangsa, maka lihatlah kondisi pemudanya saat ini. Jika pemudanya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemudanya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemudanya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemudanya bertakwa, maka negara akan jaya. Tapi lihatlah kondisi sekarang, hal tersebut berbanding terbalik. Dengan demikian, pemuda menjadi pelopor geng kekerasan, kemerosotan moral dipertontonkan. Pemuda kita hobinya main slot-slotan, senangnya rebahan, dan hobinya main sosmed seharian, bahkan ketika nongkrong, hina-hinaan, bahkan pada sampai pembunuhan. Na'udzubillahi min zalik. Lantas, jika seperti ini, bagaimana agama dan bangsa kita akan maju? Ingatlah Imam Syafi'i rahimakumullah dalam diwan beliau halaman 41 berkata, Hayatul fata wallahi bi ilmi wa tuqa idza lam yakuna la i'tibaru li dzatih. Sungguh nasib pemuda itu tergantung ilmu dan ketakwaannya. Jika keduanya tidak ada, maka ia tidak ada harganya. Jika kondisi pemuda kita akhlaknya merosot, ilmu pengetahuannya dangkal, tentu narkoba akan menjadi hobinya, minuman keras menjadi kebanggaannya, zina menjadi kebiasaannya, bahkan korupsi dan pembunuhan menjadi hal biasa baginya. Na'udzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Muhammad Quraisy Shihab halaman 354. Ayat ini ditafsirkan, dan hendaklah orang-orang yang memberikan aneka nasihat kepada pemilik harta agar membagikan hartanya kepada orang lain, sehingga mereka meninggalkan anak-anak mereka yang terbengkalai. Hendaklah mereka membayangkan jika mereka meninggalkan anak mereka setelah kematian mereka, beriyatan diafan, keturunan yang lemah atau masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka takut akan kesejahteraan mereka atau penganiayaan atas mereka, yaitu anak-anak yang lemah itu. Tegasnya, ayat ini berpesan jangan sampai generasi yang meneruskan perjuangan bangsa diisi oleh generasi yang lemah, yang tidak mampu mengemban amanah dan fungsinya. Adapun pemberdayaan generasi muda terletak pada pundak generasi sebelumnya, yaitu orang tua dan masyarakat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara membentuk karakter generasi muda yang kuat di masa yang akan datang?
Yang pertama, hal ini harus berangkat dari komitmen bersama antara pendidikan keluarga, baik formal maupun non-formal, yang sama-sama berkomitmen tinggi untuk mewujudkan generasi yang kuat dengan menanamkan akidah yang benar, tauhid yang benar bahwa Tuhanmu adalah Allah, karena dalam surah Luqman ayat 13 menjelaskan bahwa pengajaran utama pada generasi muda adalah tentang tauhid atau akidah. Yang kedua, ajarkan kewajiban beribadah dan menjalankan syariat. Sebagaimana penggalan surat Toha ayat 132, dan perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Yang ketiga, berikan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, karena pada dasarnya kita tidak kekurangan orang yang cerdas, tapi kekurangan orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana hadis Nabi, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, jauhi lingkungan dan pertemanan yang negatif. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas berkata, jangan memilih teman kecuali teman yang baik, dan mengingatkan kepada ketakwaan. Yang kelima, adanya pelatihan soft skill, kemampuan, kompetensi dari pemerintah untuk pemuda, terkhusus pemuda yang sudah terjerat pada narkoba, pergaulan bebas, dan bentuk kriminalitas lainnya. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, lalu ikuti rehabilitasinya dan sosialisasi pencegahannya. Karena membentuk pemuda yang kuat bukan diwariskan apalagi diturunkan, tapi diupayakan, dibentuk, dan ditanamkan. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Jika kau sering tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Jangan bilang kau pemuda berguna, jangan mentang-mentang badan prima. Jika kau sering bullying dan narkoba, innalillah, innalillah. Pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi bukan yang berotot besi, apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar memberi manfaat, dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Semoga kita menjadi pemuda yang memberikan sumbangsi terbaik bagi negara ketika jadi pemimpin, menjadi pemimpin yang amanah, berakhlakul karimah, menjunjung tinggi syariah, menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, dan rakyatnya hidup berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akan tutup dengan beberapa pantun. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli semangka. Yuk kita bahu-membahu hindari bullying dan narkoba. Ayo ting-ting beli sejadah, yang penting kita beribadah. Anak pesantren hafal Al-Quran, sedangkan anak gaul sedang jalan-jalan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya dalam pembelajaran. Makan ikan bareng Neng Nawangsih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.